Perkenalkan, nama saya Siska Wiranaya, saya dari SMKN 4 Kota Bogor. Di modul ketiga ada pengenalan dan basic Cisco. Materi pembahasannya ada remote Cisco Real Device, remote Cisco pada paket tracer, perintah dasar Cisco, service password encryption, konfigurasi IP address pada Cisco paket tracer, dan perintah N. Nah, yang pertama ada remote Cisco Real Device. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman. Di sini ada kabel. Nah, ini kabel biru yaitu kabel konsol. Nah, ini ada laptop. Di sini ada PC dan di sini ada switch. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini itu ada port. Port ini yaitu namanya interface. Nah, interface ini nanti bisa jadi akses point untuk internet, laptop, atau PC. Nah, di sini kita akan mengenal meremote pada real device. Nanti di sini akan ada port. Port ini namanya port konsol atau konsol port, yang gunanya adalah untuk mengkonfigurasi atau meremote laptop atau PC dengan menggunakan kabel. Nah, dan dihubungkan ke port konsol ini, dan satunya lagi akan dihubungkan ke laptop. Dan itulah remote Cisco Real Device. Nah, di yang kedua yaitu ada teman-teman. Nah, yang kedua ada remote Cisco pada paket tracer. Nah, kita ke aplikasinya ya, yaitu Cisco paket tracer. Yang pertama kita masukin switch dan kita masukin juga PC. Nah, karena kita akan remote pakai kabel biru. Nah, di sini kita pencet. Nah, di sini kita pilih yang konsol. Dan di sini kita pilih yang RS232. Nah, di sini kita bisa klik switch-nya. Nah, kita masuk ke CLI. Dan di sini kita bisa langsung konfigurasi atau kita bisa klik PC-nya. Lalu kita ke desktop. Kita ke terminal dan kita pencet off. Nah, dan di sini juga kita bisa konfigurasi. Nah, itulah remote Cisco pada paket tracer. Nah, yang ketiga, di sini ada service password encryption. Kita masuk lagi ke pada Cisco paket tracernya. Nah, di sini kita pilih switch-nya ya teman-teman. Kita masukkan satu switch dan kita fokus pada switch. Kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita pencet enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada mode lebih besar atau mode user. Di mode user, kita terbatas untuk konfigurasi. Nah, kita juga bisa klik tanda tanya. Nah, dan inilah komen-komen yang bisa digunakan dalam mode user. Sangat terbatas. Atau kita bisa ketik enable. Nah, di sini kita masuk tanda pagar atau mode privilege. Di sini kita lebih leluasa. Nah, kita juga bisa klik tanda tanya lagi. Nah, di sini juga kita terdapat tulisan more atau lebih banyak. Kita juga ketik enter. Nah, kita dapat satu komen lagi di bawah ini. Nah, ini teman-teman. Klik spasi. Nah, di sini juga kita dapat, nah di sini ada komen-komen yang bisa digunakan dalam mode privilege. Di sini kita bisa ketik conflicted. Nah, di sini untuk masuk mode global configuration, kita bisa klik tanda tanya. Nah, dan itulah komen-komen yang bisa digunakan di global configuration. Di sini kita bisa mengkonfigurasi apa yang kita akan konfigurasikan. Nah, di sini kita bisa klik exit. Kita enter. Nah, di mode privilege kita bisa menggunakan komen-komen ini, tetapi tidak bisa mengkonfigurasi atau mengubah isinya ya teman-teman. Nah, kalau ingin mengkonfigurasi, kita bisa masuk ke mode global privilege. Nah, itulah perintah dasar Cisco.
Di sini kita masuk ke service password encryption. Di sini kita masuk ke service password encryption. Di sini kita pilih switch, hanya fokus pada satu switch ya. Kita masuk ke CLI, lalu di sini kita enter dan kita ketik enable. Nah, di mode MA, nah kita ketik config, kita bisa singkat jadi conte, lalu kita enter. Nah, di mode global kita bisa ketik enable password. Kita bisa buat sendiri passwordnya, yaitu aku mau buat password yaitu 123. Lalu kita enter, lalu kita exit lagi. Kita juga bisa singkat menjadi X. Nah, di sini kita masuk lagi, kita ketik lagi enable, lalu kita masukin password lagi 123. Nah, di sini passwordnya tidak terlihat ya teman-teman. Lalu kita klik enter. Nah, kalau kita lupa dengan password yang tadi, kita bisa melihatnya lagi, yaitu dengan cara kita ketik kita enter. Nah, di sini terlihat ya enable passwordnya, tapi di sini itu tidak aman. Jadi kita pakai yang lebih secure atau lebih aman. Nah, di mode privilege kita bisa ketik lagi conte, kita enter. Nah, di sini kita ketik lagi enable secret Cisco. Kita enter lagi, lalu kita exit. Nah, di sini kita exit lagi. Nah, kita masuk ke enable lagi ya. Maaf teman-teman. Enable, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa masukin lagi passwordnya 123. Nah, teman-teman, kita masukin passwordnya itu yang Cisco ini ya. Nah, di sini kita klik lagi, kita ketik lagi nah, enable password. Nah, enable secret sudah terblokir ya teman-teman, tapi enable passwordnya masih kelihatan. Nah, di sini kita masuk ke mode global configuration. Di sini kita, maaf ya teman-teman, ini itu salah. Lalu kita config. Nah, di sini kita bisa ketik lagi service pass. Nah, kita tab, lalu kita exit lagi, exit. Nah, di mode privilege lagi kita bisa masuk ke show. Nah, dua-duanya di sini sudah terblokir, tapi belum aman karena nih di enable password ini kita bisa copy bagian sininya. Kita copy ya teman-teman. Nah, kita masuk ke browser, lalu kita ketik Cisco tipe 7 password descript. Nah, kita bisa masuk ke sini, lalu ke sini. Nah, di sini di encrypt password kita bisa ngepaste yang tadi kita salin ya. Nah, kita pencet submit. Kita ke bawah lagi. Nah, di sini terlihat enable passwordnya ya teman-teman. Jadi di sini itu belum tentu aman. Kita masuk ke Cisco lagi. Nah, di sini jadi lebih aman memakai enable secret. Nah, disitulah cara service password encrypt.